Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar dari buku tematik 2B, Bermain dengan Teman, subtema 2, Bermain di Rumah Teman, Saling Menghargai dalam Bermusyawarah dan Peduli Terhadap Kesehatan. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus membuat komitmen terlebih dahulu. Komitmennya adalah, hari ini saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh dan mengerjakan tugas dengan teliti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. PPKN, kita akan belajar lambang, bunyi, simbol, sila keempat Pancasila. Untuk matematika, kita akan menyelesaikan soal cerita perkalian. Bahasa Indonesia melaporkan hasil pengamatan tentang lingkungan buatan di sekitar tempat tinggal. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Yuk, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, mari kita lihat video berikut ini. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita mau kembali belajar dari buku tematik 2B, subtema yang kedua, pembelajaran keempat, saling menghargai dalam bermusyawarah. Negara kita Indonesia memiliki lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Di dalam burung Garuda Pancasila terdapat bagian-bagian tubuhnya, dari kepala, ekor, sayap, kaki, dan perisai. Di dalam perisai terdapat 5 gambar yang terdiri dari 1. Ada bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kali ini kita mau fokus belajar sila keempat Pancasila yang dilambangkan oleh kepala banteng dan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ada yang tahu kenapa kepala banteng? Yap, betul. Kepala banteng dipilih sebagai lambang sila keempat karena banteng adalah hewan yang mempunyai sifat untuk hidup berkumpul atau berkelompok dengan kawanannya. Nah, ada yang pernah tahu melihat hewan banteng? Nah, seperti ini hewan banteng. Kemudian, perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, perilaku mau menyelesaikan persoalan dengan cara musyawarah. Ketika kalian di sekolah, kalian bisa melakukannya pada saat pemilihan ketua kelas. Nah, kalian bisa lakukan bersama-sama di kelas bersama ibu guru dan teman-teman untuk menentukan siapa sih teman kalian yang mau kalian jadikan ketua kelas. Kemudian, melaksanakan hasil musyawarah. Misalnya, kalian sepakat ketika ingin kerja bakti dilakukan hari Minggu, maka pada saat hari Minggu kalian juga berarti harus ikut kerja bakti dengan ikhlas. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketika kamu mempunyai pendapat A, maka kamu tidak bisa untuk memaksakan temanmu untuk sependapat juga dengan kalian harus A. Jadi kita harus bisa menghargai dan menghormati ya. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Jadi ketika ada teman kalian yang sedang mengutarakan pendapatnya, kalian harus menghargai pendapatnya dengan cara tidak memotong saat temanmu berbicara. Kalian harus mendengarkan dan menghargai saat temanmu sedang berbicara. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.
Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video yang sudah ditampilkan, masih ingat gak apa itu sila keempat? Dan lambangnya, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Apakah kalian masih ingat bunyi sila keempat? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, apakah kalian melihat gambar yang ada di layar? Gambar yang ada di layar adalah anak-anak yang sedang bermusyawarah. Apa sih musyawarah itu? Musyawarah itu membicarakan hal-hal bersama untuk kesepakatan bersama. Ternyata antara lambang dan bunyi sila keempat Pancasila mempunyai hubungan yang sangat erat. Setiap permasalahan hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah agar tercapai suatu mufakat. Dengan demikian, tidak perlu ada perpecahan atau perkelahian. Ingat ya anak-anak. Sekarang kita lihat gambar yang ada di bawah ini. Perintahnya beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kita lihat dari gambar nomor 1. Menurut anak-anak, gambar nomor 1 itu menunjukkan sila keempat Pancasila atau tidak? Ya, itu tidak menunjukkan sila keempat Pancasila. Kalian tidak perlu mencoretnya. Sekarang kita lihat nomor 2. Gambar nomor 2, menurut kalian gimana? Menunjukkan sila keempat Pancasila atau tidak? Ya, betul anak-anak. Gambar nomor 2 menunjukkan sila keempat Pancasila. Selanjutnya, gambar nomor 3. Bagaimana anak-anak? Ya, itu tidak mencontohkan sila keempat Pancasila. Jadi kita centang. Gambar nomor 4. Ya atau tidak? Ya, itu bukan contoh sila keempat Pancasila. Gambar nomor 5. Iya, bukan juga. Selanjutnya, gambar nomor 6. Kira-kira menunjukkan atau tidak? Ya, betul. Gambar nomor 6 menunjukkan sila keempat Pancasila. Sekarang gambar ke-7. Ya, gambar ke-7 mencontohkan sila keempat Pancasila. Sekarang gambar nomor 8. Mencontohkan tidak anak-anak? Ya, itu tidak mencontohkan. Jadi kita beri tanda silang. Sekarang nomor 9. Mencontohkan tidak ya? Ya, nomor 9 tidak mencontohkan sila keempat Pancasila. Sekarang nomor 10. Mencontohkan tidak? Iya, betul. Gambar nomor 10 mencontohkan. Nah, berarti sekarang yang mencontohkan sila keempat Pancasila ada nomor 2, 6, 7, dan 10. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat contoh penerapan tentang sila keempat. Nah, sekarang kita akan membaca teks cerita. Kalian bisa melihatnya dari buku tematik 2B halaman 80 sampai 81. Sudah siap anak-anak? Pemilihan ketua RT. Pemilihan ketua RT merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Pada saat pemilihan ketua RT di lingkungan tempat tinggal Melati, ada 3 calon yang diajukan oleh warga. Ketiga calon tersebut saling menghargai. Pemilihan dilaksanakan di Balai Pertemuan RT. Banyak sekali warga yang datang untuk memilih ketua RT yang baru. Mereka duduk di kursi yang sudah disediakan panitia. Ibu-ibu menyiapkan konsumsi untuk warga yang datang. Ibu Melati membawa 4 dus kue bolu.
Ibu RT membawa 5 dus minuman. Masih banyak kue dan minuman yang dibawa oleh ibu-ibu yang lain. Semuanya dibagikan kepada warga yang datang. Setiap warga memilih satu calon dengan mencoblos salah satu gambar yang terdapat pada kartu suara. Setelah semua warga memilih, maka perolehan suara akan segera dihitung. Akhirnya, ketua RT yang baru pun terpilih. Ketua RT yang kalah memberikan ucapan selamat kepada ketua RT yang terpilih. Nah, anak-anak, tadi itu adalah contoh pengamalan sila keempat. Sekarang kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita. Di sini ibu memiliki contoh soal. Bu RT membawa 5 dus besar minuman untuk para warga. Setiap dus berisi 8 pak minuman. Berapa pak minuman yang dibawa Bu RT? Nah, kira-kira cara menyelesaikannya bagaimana ya, anak-anak? Yuk kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, anak-anak, cara penyelesaian dari soal yang tadi adalah kita tulis dulu kalimat matematikanya. Jangan lupa ya, kalimat matematikanya kita tulis. Di sini 5 dikali 8 sama dengan 40. Jadi, minuman yang dibawa Bu RT ada 40 pak. Nah, sampai sini apakah anak-anak sudah paham atau belum? Kita coba lagi untuk contoh soal yang kedua. Pada saat pemilihan ketua RT, panitia menyediakan 2 kotak kertas suara. Setiap kotak berisi 5 amplop kertas suara. Setiap amplop berisi 7 kertas suara. Berapa jumlah kertas suara yang disediakan oleh panitia? Nah, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah sama seperti tadi ya, anak-anak. Kalian tulis dulu kalimat matematikanya. Di sini kalimat matematikanya adalah 2 dikali 5 dikali 7 sama dengan 70. Jadi, jumlah kertas suara yang disediakan oleh panitia adalah 70. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada wali kelas kalian atau bisa juga bertanya kepada orang tua kalian. Yuk anak-anak, kita mengamati lingkungan buatan berikut ini. Nah anak-anak, apakah kalian bisa melihat lingkungan yang ada di gambar? Lingkungan alam atau lingkungan buatan ya? Ya, benar sekali, lingkungan buatan. Terdapat taman. Keadaan lingkungannya bersih dan rapi. Penyebabnya karena selalu dirawat dengan cara disiram dan diberi pupuk. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya sebagai tempat rekreasi dan memperindah lingkungan. Tindakan kita adalah selalu merawat dan menjaga tanaman. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat gambar dan mengamati lingkungan buatan yaitu taman, yuk kita melaporkan hasil pengamatan seperti contoh di layar. Laporan hasil pengamatan berupa cerita. Contohnya seperti ini ya. Aku memiliki taman yang indah. Tamanku terlihat bersih dan rapi karena selalu dirawat. Sekarang menjadi tempat rekreasi dan memperindah lingkunganku. Oleh karena itu, aku harus bisa merawat dan menjaga lingkungan agar indah dan asri. Tugas hari ini
hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Yang pertama, matematika mengerjakan soal dari buku tematik 2B halaman 82 sampai 84. Tugas langsung dikerjakan di buku tematik dan jangan lupa untuk dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Yang kedua, bahasa Indonesia mengerjakan latihan soal dari buku tematik 2B halaman 87 sampai 88 bagian B dan C. Tugas langsung dikerjakan di buku tematik dan juga dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam